Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radi Bagus Satya dari kelas 11 BDP absen 6. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang konsep dasar membuka toko online yang memiliki langkah-langkah untuk memulai dan belajar bisnis online. Nah, sebelum itu, dalam memulai bisnis online memang tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Untuk pemula, harus memahami konsep dasar, bagaimana caranya membuka usaha, bisnis, atau toko online. Nah, di sini biarkan saya menjelaskan satu persatu langkah-langkahnya. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama tentang langkah-langkah membuat konsep dasar membuka toko online. Yang pertama, mampu menemukan masalah yang dihadapi di pasar. Yang A itu mengidentifikasi masalah, yang B cari bisnis opportunity. Nah, yang A itu identifikasi masalah. Apa itu masalahnya? Mungkin bisa tentang produk atau promosi. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi masalah itu dulu. Contohnya suatu produk yang kurang meyakinkan atau kurang modern atau up to date lah ibaratnya, yang tidak sesuai dengan barang konsumen yang ingin konsumen beli. Maka konsumen tidak akan membeli produk yang kita jual. Bahkan kalau misalkan sudah membeli dari perusahaan kita, dia hanya sekedar membeli, bukan menyukainya. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi masalah, kita akan mencari business opportunity atau peluang bisnis. Pasar online seperti apa yang sedang dikunjungi oleh konsumen, misalnya menggunakan website sendiri seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Ada juga peluangnya langsung di media sosial seperti Facebook, IG, dan lain sebagainya sebagai peluang bisnis. Nah, yang kedua, mampu melakukan dan menerapkan riset pasar. Yang A itu riset keyword, B cek tren di media sosial. Nah, yang A ini riset keyword. Seperti apa riset keyword itu? Riset keyword itu riset pasar, penjualan. Biasa kita akan datangkan ke pasar. Kalau di pasar online itu kita membutuhkannya seperti media online internet di Google. Misalnya kita ingin mencari riset makanan. Nah, kita cari tentang riset makanan semua apa yang kita pengen. Di situ juga bakalan muncul semua apa yang kita makanan yang kita pengen. Nah, kalau misalkan kita mau riset baju, nah, kalau misalkan kita ingin membeli baju, ya cari riset tentang baju. Nanti juga yang kita pengen keluar semua tentang baju-baju. Yang cari maka upayakan produk kita dalam websitenya ada konten yang terkait bagi konsumen dalam melakukan riset pasar. Kita juga harus cek tren di media sosial. Tren-tren apa yang makanan hits apa yang sedang tren di tahun 2020 ini. Sepertinya kayak makanan boba, terus cream cheese, dan lain sebagainya. Nah, di media sosial itu. Yang ketiga, membuat konsep dasar toko online ini. Kita juga harus mampu mitra bisnis dan kompetitor. Persoalannya banyak toko online, banyak kompetitornya juga. Nah, misalkan
kita baru membuka usaha, dan ada lagi orang lain yang sudah lama lebih dulu dari kita, yang sudah membuka usaha lebih dulu dari kita. Nah, kita boleh tuh meminta saran-saran apa, bagaimana ke dia, tidak apa-apa. Itu namanya kelompokan kompetitor. Ya juga kayak misalkan kunjungi website kompetitor itu, jadi kita tuh boleh menanyakan apa yang kita nggak tahu ke tempat usaha yang lebih dari kita. Itu nggak apa-apa. Nah, lanjut ke yang nomor 4. Nah, lanjutannya tadi, sekarang yang keempat, kita harus mencari modal bisnis yang relevan. Misalnya, kita mau membuka bisnis online dengan aplikasi. Jadi kita menempatkan produk kita tuh di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain juga bisa. Agar bisa berkembang, atau kita akan membuat toko online-nya dengan dropshipping karena tidak punya produk, maka itu juga difokuskan. Jadinya tuh kita fokusin apa yang kita jual ke marketplace suatu aplikasi agar banyak peminatnya juga. Dan kalau misalkan kita tidak punya produk, kita bisa dropshipping itu juga bisa difokuskan juga sih. Nah, yang kelima, kita juga mampu menetapkan segmentasi, target pasar, dan positioning produk. Nah, jadi kita segmentasi mengelompokkan apa yang kita tuju di pasar kita ini, kelompoknya tuh tingkat atas atau tingkat bawah yang kita targetkan atau kita tuju. Pasar mana nih yang mau kita targetin, apakah di pasar di tingkat atas, menengah, atau bawah. Nah, dan juga kita kalau mau melakukan targetnya, seperti apa sih targetnya? Nah, targetnya itu kalau kita mau apa yang kita tuju, tempatnya, lokasinya, terus harga-harganya, apa yang kita pengen targetin, dan positioning. Positioning itu produk itu agar posisi produk kita menjadi nomor 1 paling atas, atau bisa juga produk kita terendah ke bawah, paling bawah. Makanya kita usahakan posisi produk kita tuh lebih ada di atas. Dan yang terakhir, kita juga bisa membuat produk yang up to date yang dibutuhkan konsumen. Yang misalkan yang A itu produk fisik. Nah, produk fisik itu sering kita temui ya di jalan-jalan manapun, sangat familiar sekali. Produk fisik itu banyak. Ya kayak seperti yang di rumah itu kayak sabun, sampo, makanan-makanan ringan, makanan besar. Pokoknya banyak yang sering kita temui. Di pasar ada, warung ada, supermarket ada, minimarket ada, semuanya ada. Nah, yang kedua ini B, produk digital. Produk digital itu misalkan kita mau membaca e-book, pokoknya yang ada di media sosial, di internet tuh produk digital tuh ada. Kalau kita misalkan mau membaca buku online, bisa kita buka di e-book. Nah, kalau yang C itu jasa atau creator, sangat bisa kita temui juga. Kalau kita mau ingin motong rambut, itu ada jasa untuk pemotongan rambut.
Kalau misalkan kreator itu kalau kita misalkan kita lagi bosen, nah terus kita membuat YouTube, jadi ya apa yang kita pikirin konten-konten untuk diposting di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Apa yang kita kreator apa yang kita bikin supaya menarik video atau foto kita dilihat sama orang. Ya, begitu saja sih. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produk fisik, contoh produk digital, dan contoh jasa atau kreator. Nah, contoh produk fisik itu pertama tuh ada susu. Susu, makanan kucing, pewangi pakaian, pembersih lantai, parfum, sabun mandi, dan lain-lainnya. Dan juga contoh produk digital ini juga ada e-book, misalkan dokumen, PDF, EPUB. Nah, kalau ya video bisa online course, bisa video tutorial. Kalau misalkan kita ingin belajar online tuh bisa ada tutorialnya. Dan kalau audio itu bisa back sound, musik. Kalau misalkan kita ingin mendengarkan musik, bisa di aplikasi Joox, terus Spotify, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, software. Software itu bisa desktop apps, web apps, Android apps, game. Game itu bisa sering kita sangat mainin ketika kita bosan. Dan Android apps itu ada di handphone. Handphone manapun juga ada. Desktop apps itu ada di laptop. Dan web itu kita bisa menggunakan carinya itu yang web kita ingin cari. Nah, contoh jasa ini saya ambil satu jasa saja, jasa pemotongan rambut, soalnya sangat familiar, salah satu jasa yang sangat berguna bagi merapikan kegantengan kita. Saya ambil satu, contoh jasa pemotongan rambut. Dan kalau kreatornya seperti saya tadi bilang tadi, kayak kreator YouTube, membuat konten-konten menarik agar yang melihat kita suka dengan kita dan memberikan hal-hal yang positif di media sosial. Ya, sudah itu saja yang saya berikan penjelasan dari materi ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.